Radikalisme merupakan hal yang cukup berpengaruh di Indonesia. Dampak dari radikalisme dapat menimbulkan hal-hal negatif seperti berkurangnya rasa toleransi dan juga menimbulkan gerakan separatisme dan terorisme. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan rasa toleransi yang ada di masyarakat yang kemudian membuat banyak masyarakat yang terpengaruh oleh radikalisme. Dalam keluarga, sangat penting bagi orang tua untuk menjadi benteng utama yang melindungi anak-anaknya dari penumbuhan bibit radikalisme. Secara praktikal, orang tua bisa memulai dengan membangun tempat yang aman, nyaman, terbuka, dan menghargai toleransi dalam lingkungan keluarga kepada anak-anaknya. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan pemahaman dengan sikap inklusif dalam konteks agama, suku, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Maka anak tidak akan mudah menilai buruk akan suatu hal dalam masyarakat sehingga tidak melakukan penyebaran tindakan sara. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog dari Swarthmore College, ditemukan bahwa pemikiran seseorang terhadap suatu benda dapat berubah dan tergantung pada opini orang lain yang berada di sekitarnya. Dalam studi itu telah dibuktikan bahwa persepsi orang-orang terhadap suatu benda, orang, atau sekelompok orang dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang berada di sekitar orang tersebut. Dengan cara kerja otak yang otomatis berusaha menyamakan pendapat dengan informasi yang berada di lingkungan sekitar kita, kami harus berhati-hati untuk memilih kelompok pertemanan. Oleh karena itu, pilihlah teman yang benar, miliki sikap toleransi yang tinggi terhadap pendapat orang lain, dan memiliki pemikiran yang anti-radikal agar Anda juga dapat mencerminkan pemikiran yang toleran. Lingkungan dan masyarakat hidup saling berdampingan. Oleh karena itu, lingkungan dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat. Pola pikir dan masyarakat dapat dikembangkan melalui sosialisasi informal maupun informal terkait pengertian, pengaruh, dan bahaya radikalisme terkait perkembangan dan ancaman terhadap Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang benar dan juga terarah terkait radikalisme. Hal tersebut ditujukan untuk membangun peradaban komunitas masyarakat yang baik sehingga Indonesia dapat kembali maju. Radikalisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan hal-hal yang berbau dengan keagamaan. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama, perlu menyadari serta mengawasi keberagaman tersebut supaya tidak mudah untuk diadu domba dan untuk dipecah belah. Disinilah peran pemuka agama dibutuhkan, yaitu sebagai sarana untuk menginformasikan pengikutnya bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia bukanlah suatu ancaman bagi agama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme disebutkan bahwa radikalisme itu tindakan melawan hukum untuk mengubah sistem, bukan secara gradual, melainkan secara radikal dengan cara kekerasan. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan radikalisme dapat memunculkan tindakan terorisme yang dapat mengancam sebuah sistem pemerintahan. Dikarenakan tindakan tersebut merupakan sebuah ancaman bagi suatu negara, oleh karena itu kita bisa melakukan tindakan preventif kepada masyarakat mulai dari usia dini agar pengaruh radikalisme bisa dihindari dan tidak menjadi ancaman bagi negara. Karena kita sebagai manusia ingin diperlakukan selayaknya dan juga setara, maka dari kita masing-masing pun juga harus bisa ada sikap dan etika toleransi terhadap satu sama lain, yang dimana kita bisa menghargai dan menerima pendapat dan juga orang-orang di sekitar dalam perihal agama, kepercayaan, suku, budaya, ras, dan juga ideologi. Maka perlakukan orang lain seperti bagaimana Anda ingin diperlakukan oleh mereka. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dedi. Saya di Asrama Bintaro di Amani sebagai Kepala Asrama. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan mengenai topik
radikalisme? Oke, saya mulai pertanyaan pertama ya Kak. Untuk saat ini selalu belum ada. Nah, alhamdulillah pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan dari Universitas Multimedia Nusantara yang berkenan pada sore hari ini untuk ngasih edukasi lah seputar radikalisme biar anak-anak juga paham dan tahu ketika anak-anak nanti terjun di dunia luar. Karena untuk selama ini kan anak-anak ada di asrama dan suatu saat mungkin ilmu yang baru saya sampaikan bakal bermanfaat buat anak-anak di sini. Untuk saat ini untuk pengajaran baru sebatas dasar saja yang kami pahami, dan yang barusan tuh menurut kami materi yang luar biasa, plus materi dan teori juga, dan mudah-mudahan kedepannya banyaklah ilmu yang di-share juga dari teman-teman yang lainnya. Untuk di era sekarang untuk multimedia pasti berpengaruh, dan untuk hal itu kami di asrama membatasi itu, makanya di asrama tidak ada televisi, dan anak-anak juga untuk masalah komunikasi di HP dibatasi, dan paling satu arah kami yang pegang alat komunikasi, jadi anak-anak tidak megang HP seperti itu untuk menjaring lah untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat sore. 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 Halo Kak. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Kenalin, nama aku Elisa. Nama saya Anjani. Nama saya Siti Nurjana. Seru sih. Misalnya bisa menambah wawasan, menambah ilmu, terus bisa berbagi ilmu kepada teman. Jadi kita harus lebih berhati-hati gitu sama sikap radikalisme. Salah, karena kita itu harus menghargai orang lain, Toleransi dan bisa menghargai perbedaan. Menghargai dalam agama ataupun berbeda suku. Kita harus menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama juga. Nah, gimana teman-teman setelah ngeliat video kita tadi? Semoga ada banyak hal yang bisa dipetik dan juga dipelajari sama teman-teman lewat video yang udah kita tayangin ya. Penting loh untuk mengetahui bahayanya radikalisme, terutama di era yang udah modern ini. Dengan banyaknya faktor penyebab radikalisme seperti kemiskinan, maka diperlukan adanya penanganan cepat tanggap berupa edukasi yang mudah untuk diakses oleh masyarakat yang kurang belajar. Penanganan untuk mencegah radikalisme juga bisa dilakukan melalui lingkup terdekat kita seperti keluarga dan juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Yuk bersama-sama kita cegah radikalisme dengan mengedukasi diri dan juga generasi muda.